Makkah itu paling utara, selatannya Madinah, selatannya lagi Baitul Maqdis. Kalau dasar seperti itu ya. Makkah, Madinah, Baitul Maqdis. Sehingga orang Madinah itu kalau sholat menghadap ke utara. Ya, orang Madinah itu kalau sholat menghadap ke utara. Kalau kita ke barat kan ya, nah, ke utara. Sehingga Rasulullah menghadap ke selatan, ya, menghadap ke selatan, menghadap ke arah Baitul Maqdis, belakangnya ke Ka'bah. Maka di tempat yang disediakan untuk buang hajat, tegese WC yang menghadap ke situ. WC, ya WC. Memang WC-nya tuh seperti itu, wis dadi ngono kuwi. Maka dari kesaksian Abdullah bin Umar tersebut jadi dalil dari hukum bahwa ya buang air besar ya menghadap kiblat tidak boleh itu kalau memang tempatnya tersebut tidak disediakan untuk qadhaul hajat, seperti nang sungai, nang tempat lapang, nang kebun, tidak boleh. Tapi kalau sudah al-mu'addu disediakan untuk qadhaul hajat, maka hukumnya adalah boleh. WC wis asli madhep ngetan ngulon tidak apa. Kenapa? Dasarnya hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat siapa? Ibnu Umar, adiknya Hafsah radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Ini ya, ini juga sama. Ini dalil. Kita ini dalil bahwa menghadap kiblat waktu qadhaul hajat di tempat yang disediakan itu hukumnya tidak apa-apa. Ya. Seperti kadang-kadang kita masuk di rumahnya orang, WC-nya menghadap kiblat. Memang disediakan WC, maka itu hukumnya ya nggak apa-apa bagi kita. Tapi kalau kita mau buat ya gawe WC, usahakan tidak menghadap kiblat. Nah, waktu kita buat WC, usahakan menghadap ke barat atau ke timur, tidak menghadap kiblat. Ya, seperti itu. Ya, maka itu hukum daripada menghadap kiblat waktu kita buang air besar atau kecil. Ya. Kemudian ya wala tabul ya qaiman, jangan kencing dalam keadaan berdiri illa an daruratin, kejaba saking darurat ya. Kalau illa inda daruratin, kejaba ing dalem nalikane darurat, kecuali darurat. Apa darurat itu termasuk? Termasuk di antara darurat itu adalah tempatnya sempit. Kita mau kencing tempatnya sempit, kalau sampai kita jongkok bisa terkena najis kanan kirinya. Ono jeding WC atau jeding tempat kencing kecil, kan sering kan ya, ning masjid-masjid banyak, karena tempatnya tidak ada. Juga tempat kencing kecil-kecil. Nek sampai dodok, gak karuan. Bisa-bisa sarung kita atau baju kita ini bisa terkena kanan kiri yang najis, atau kena percikan-percikan najis. Itu darurat, ngadeg kayak muyu ya. Ini namanya an-darurah. Termasuk apa tuh? Termasuk adalah orang yang sakit pinggang. Maksud darurat itu apa? Orang-orang yang sakit pinggang. Orang yang sakit pinggang juga sama. Ini termasuk juga dijelaskan tadi, Rasulullah pernah kencing berdiri itu ya, para ulama ada yang mengatakan karena Rasulullah itu adalah sakit pinggang, untuk obat ya, untuk obat sakit pinggang, sehingga beliau kencing berdiri ya, kecuali darurat tidak apa-apa. Wajibah lan ngumpulno sira fil istinja, dalam istinja baina istimalil hajari dalam antarane gunakake watu wal ma'ilan banyu. Kalau bisa engkau istinjanya cewek karena cawi itu dengan air dan dengan batu. Kalau bisa. Maka para ulama mengatakan
Kalau Anda istinja dengan air saja, maka dianjurkan atau sunnah hukumnya mendahulukan jalan depan daripada jalan belakang. Nah ya, nek sampean niku mari waktu istinja ya waktu nang WC kabehane. Itu kalau alat bersuci pakai air saja, maka hendaklah engkau mendahulukan depan daripada belakang. Cawik ngarep dhisik baru buri. Itu kalau Anda menggunakan air. Tapi kalau engkau menggunakan batu atau tisu, hendaklah engkau mendahulukan belakang dulu baru depan. Ya, nek cawik sama niku nek nganggo tisu, nganggo batu, maka hendaklah belakang dulu baru depan. Maka seperti itu ya adabnya sehingga belakang dulu dibersihkan baru depan. Itu kalau pakai tisu atau pakai batu. Tapi kalau pakai air, depan dulu baru belakang. Ini adab ya. Sehingga ya mereka para orang-orang ahli kesehatan, atibah, para dokter, mereka menganjurkan kalau waktu kita cawik khususnya bagi wanita ini hendaklah menjalankan tangannya waktu cawik tersebut adalah ke arah belakang. Dari belakang kemudian ditarik ke belakang, jangan dari ke depan ya, ke belakang, dari depan ke belakang, dari depan ke belakang. Tujuannya apa? Agar kotoran tidak ke depan ya, agar kotoranmu itu tidak mengalir ke depan. Ini juga termasuk ya, tata cara yang diajarkan ya oleh para ulama. Termasuk juga dalam segi kesehatan. Ya sebaiknya kalau bisa itu kedua-duanya, pakai batu kemudian pakai air. Tisu dulu baru pakai air, itu kalau bisa. Ya, itu termasuk dulu Allah pernah memuji sekelompok orang, ya, yaitu dari orang Kuba. Kuba itu dekat Madinah, ya. Kuba itu dekat Madinah. Ada Masjid Kuba di sana. Maka dikatakan Rasulullah SAW manakala beliau itu hijrah ke Madinah, itu enggak langsung ke Madinah, tapi mampir di Kuba. Kuba itu andaikan sini Madinah, Kuba itu ditumpang sana. Ya, yang tumpang kono atau enggak sampai. Sana ada Kuba, daerah Kuba. Ada masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad. Ya, masjid pertama yang dibangun Rasulullah adalah Masjid Kuba. Maka sebelum Rasulullah itu ke Madinah, waktu itu namanya Yathrib, ya, maka Rasulullah itu singgah di Kuba selama 3 bulan, ya, selama 3 bulan. Waktu 3 bulan tersebut beliau membangun masjid. Diceritakan orang Kuba waktu itu adalah orang-orang yang bersih. Orang Kuba itu orang yang sangat menjaga akan kesehatan. Orang Kuba. Sehingga orang Kuba waktu itu kalau istinja itu pakai dua-duanya, pakai batu kemudian pakai air. Orang Kuba. Ya, maka dengan keadaan tersebut Allah memuji daripada mereka orang-orang Kuba. Sampai Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu pujian Allah untuk siapa? Lah untuk ahlu Kuba, orang-orang Kuba. Ya, mereka orang-orang yang bersih dalam beristinja. Maka dari itu kita semua ya usahakan kalau istinja itu bersih, yang bersih. Ya, ojo kepet teman ya. Jangan kepet itu ya tidak bersih. Maka bersih itu termasuk disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mereka ahli Kuba. Kemudian setelah 3 bulan Rasulullah baru ke Madinah yang waktu itu adalah namanya Yathrib. Ya, Yathrib itu tempat sial zaman dulu. Ya, tempat sial. Maka tidaklah orang masuk Yathrib kecuali keluarnya itu sakit. Ya, Yathrib itu angker, asalnya angker. Ya, sehingga dikatakan waktu itu ya Sayyid Abdullah dikatakan ayah Rasulullah. Itu beliau wafatnya setelah masuk Madinah, masuk Yathrib, keluar Yathrib, kemudian kena sakit demam, ya, dan wafat ya di dekat Madinah situ, wafat di situ. Ya, Siti Aminah juga sama, setelah dari Yathrib, kemudian wafat di situ di daerah Abwa. Ya. Abu Bakar As-Siddiq waktu pertama kali masuk Yathrib atau Madinah, beliau juga demam tinggi. Hanya sembuh. Kesimpulannya dulu Madinah sebelum ditempati Rasulullah itu tempat balak, ya, tempat balak. Sehingga waktu Rasulullah itu masuk di daerah Madinah, beliau bersimpuh di hadapan Allah. Ya Allah, tolong balak di Madinah Yathrib ini engkau pindah ya Allah. Maka sungguh akhirnya Allah mengabulkan doanya Rasulullah. Maka ya balak yang ada di Madinah waktu itu Yathrib namanya, lalu dipindah ke daerah Jufah. Ada daerah di dekat Madinah namanya Jufah, tempat peralihan balak ya, dari Madinah menuju Jufah. Maka setelah seperti itu, maka Yathrib ini diganti namanya, ya, dengan nama Thaibah. Thaibah itu nama lain apa? Madinah. Namanya apa? Thaibah atau Madinatul Rasul, kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah asalnya Madinah itu tempatnya balak. Semenjak Rasul ada di situ, tempat keberkahan. Diceritakan oleh para sahabat, dikatakan sungguh karena keberkahan daripada tanah Madinah tersebut, maka di saat zaman Nabi Muhammad di situ, bahkan sampai sekarang, maka tanah Madinah bisa dipakai obat. Ya, tanah Madinah bisa dipakai obat. Maka orang-orang Madinah, para sahabat, kalau mereka sakit gak usah ke dokter, cukup ngambil tanah Madinah. Ya, kemudian dicampur dengan ludah, kemudian dioleskan ke tempat-tempat yang sakit. Ini kan sakit ke perut, cukup tanah Madinah diberi itu dioleskan perut, maka seketika akan sembuh penyakit tersebut. Karena apa? Keberkahan akan tanah Madinah. Nah, setelah berkah, jangan engkau sebut lagi nama Yathrib. Dilarang kita menyebut Madinah dengan kata-kata Yathrib. Maka Rasulullah memberi hukuman bagi orang yang tetap memberi nama Madinah dengan nama Yathrib, nama Yathrib dulu. Dikatakan kalau ada orang tetap menyebut Yathrib, maka ada dendanya. Apa dendanya? Dendanya baca Thaibah 3 kali. Thaibah. Ini termasuk nama Madinah, itu Thaibah. Nah, ini termasuk apa? Keutamaan daripada Madinah, ya. Kemudian ya berikutnya wala tabul qaiman, jangan engkau kencing berdiri kecuali illa an daruratin, kecuali darurat. Ya. Ini contohnya, ini hadisnya. Dikatakan Rasulullah pernah suatu ketika subatu taqaumin fabala qaiman. Suatu ketika Rasulullah itu kencing berdiri pada suatu tempat, ya. Cuma ini ditafsir oleh para ulama, ya, ada 3 pentafsiran. Ya,
Apa tafsiran pertama? Kenapa Rasul itu kencing berdiri? Dikatakan dikarenakan ada sakit yang menghalangi beliau untuk bisa duduk. Ate jongkok tidak iso karena sakit. Ya termasuk itu sakit apa? Pinggang. Ya. Wasani annahu istashfa bidzalika min waja'is sulbini. Ya, jarian ala adatil Arab min annahum ya, tak jelas dah tulisannya. Alasan pertama kenapa Rasul itu kencing berdiri, dikatakan yang pertama karena sakit yang menimpa Nabi Muhammad, nggak bisa jongkok, entah sakit apa. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah dikarenakan Rasulullah SAW itu sakit pinggang, ya. Yang mana ini berdasar pada tradisi orang Arab bahwa kalau ada orang sakit pinggang itu obatnya adalah dengan kencing berdiri. Ya, annahum yastashfuna bil bauli qiyaman. Kalau mereka itu sakit pinggang, itu mereka itu mengobatinya dengan cara apa? Kencing berdiri. Terus yang ketiga, wa annahu lam yatamakkan min qu'ud fi dzalikal makan likasratin najasa. Yang ketiga ini yang banyak, ya. Karena beliau waktu itu tempat kencingnya itu banyak najis. Sehingga dikhawatirkan kalau jongkok nek dodok akan terkena najis di sekitarnya. Sehingga beliau Nabi Muhammad SAW ini sampai kencing berdiri karena khawatir terkena najis. Maka ini termasuk darurat, diperbolehkan. Kembali wajma fil istinja, ya, baina istimal hajar wal ma. Kemudian menggabungkan dua alat toharoh itu dengan air dan dengan batu, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Fa'in arad, fa'idha aradta, maka lamun ngarepake sira al-iktisara ing ringkes ala ahadihima ing atase salah sijine hajar lan ma. Kalau engkau pilih salah satu antara air dan batu, maka falma maka utawi banyu iku afdhalul utama. Kalau engkau adalah apa? Istinja dengan salah satunya, air saja atau batu saja, maka pilihlah istinja dengan air. Itu lebih utama. Kenapa? Karena istinja dengan air itu bisa membersihkan najis. Ya, istinja dengan air itu bisa membersihkan najis. Sedangkan istinja dengan batu tidak bisa membersihkan najis. Tidak bisa. Mek nipis no najis tok. Ya, sehingga iji ono bekasi. Ya, najis diambil dengan batu, bisa bersih enggak? Enggak bisa. Ambek tisu enggak bisa bersih. Iji ono kerak-kerak didik-didik. Maka dikatakan kalau engkau sedang sholat, ada orang istinja dengan tisu atau batu memegang bajumu dengan pegangan yang rapat dan engkau tidak melepaskannya, maka sholatmu batal. Ya, sama engkau sholat. Ngerti? Wong sanding samian itu nek cawi ambek tisu, kalau batu enggak tisu. Entah nguyuh atau ising, ya. Orang tersebut memegang bajumu, dipegang rapat, dan engkau tidak melepaskannya dengan segera, maka sholatmu batal. Podo ambek saman diperkes arek cilik gurung sunat, belum khitan, nyekel baju samian, mukena samian, dipegang dan engkau tidak langsung melepaskannya, maka sholatmu batal. Kenapa? Sebab anak kecil bawa najis, juga orang istinja bawa najis. Cuma makfu untuk dia, gak makfu untuk Anda. Ya? Makfu untuk dia yang peper, yang dengan tisu, tapi gak makfu untuk Anda. Mana gendong?
digendong. Arek mari temanmu istinja dengan tisu, jaluk gendong waktu sholat. Enggak ada lepaskan, batal sholatmu. Kenapa? Sama dengan engkau adalah alhamlu ala najasa. Engkau sama dengan membawa najis. Paham ya? Bawa najis. Cabi ambil tisu. Bisa membuat sholat orang lain itu batal manakala engkau memegangnya dengan erat. Tapi nek senggolan kok nggak apa-apa. Senggolan jejer, dempet nggak apa-apa. Yang nggak boleh megang yang seperti diikat, kayak ditaleni, megang kuat, nggak boleh. Ya, ini termasuk. Andaikan disuruh milih, maka air itu lebih utama. Kenapa? Bersih masalahnya. Nah, kalau batu tidak bisa bersih. Kalau batu tidak bisa bersih. Batu tidak bisa bersih. Kemudian fa'idit tasorta, maka lamun ngringkes sapa sira, tadi kan air. Kalau batu bagaimana? Wa idit tasorta lamun ngringkes sapa sira al hajari ngatasi watu, fa alaika maka wajib ing atase sira antas takmila ing yen to gunakake sapa sira. Salah kata ahjarin ing telu pira-pira watu tohirotan kena ya. Tohirotin kang suci. Ya. Tohirotin kang suci. Ya. Maka kalau kalian menggunakan batu, maka yang diperhatikan adalah engkau harus menyiapkan 3 batu suci, minimal 3 batu suci. Atau batu satu cuma besar dan pucuknya ono telu. Ya. Ujungnya ada 3. Kalau batu kecil-kecil, contoh kayak saiki ya, ada kan jajan ini kecil namanya. Ini batu kecil. Kalau batu untuk kecil segini 3. Ya. Boleh batu satu tapi yang besar boleh. Mungkin ya sama ini mungkin ya. Pucuk siji dipakai. Mungkin anak pucuk yang mana situ. Sehingga ya ada kan ini dugur ya. Siji. Loro. Kira anak mana? Kurang situ ibunya. Ada 3 lincip. Ya, itu 3 batu minimal, itu minim. Ya, kalau 3 batu belum bersih, nambah lagi, wajib nambah. Ya, wajib nambah. Ya, itu kalau istinja dengan batu minimal 3 batu. Sehingga batu tersebut atau tisu yang pertama dioleskan pada bibir. Nah, bibir apa? Bibir dubur atau farji perempuan. Ya, pada bibir apa? Anus itu bibir apa? Bibir dubur itu yang kanan. Andaikan ini bibir ya, kanan dulu. Bibir yang kanan diusap. Bersih. Ya, dibuang batu nih atau tisnya dibuang. Ambil lagi batu bibir yang kiri. Bersih. Dibuang, ambil lagi. Tengahnya sekarang tengah. Bersih. Kok belum bersih? Wajib nambah 1 lagi. Belum bersih tambah 1 lagi. Belum bersih tambah lagi. Sampai bersih. Ada kan 10 baru bersih ya 10. Kemudian diganjili 11. Hukumnya sunnah. Ingko hukumnya wajib. Ingko itu angko yuki. Membersihkan hukumnya wajib. Mengganjilkan hukumnya sunnah. Ya, terus harus bersih. Tidak boleh tidak bersih. Dikira-kirakan bersih. Itulah cara istinja dengan batu atau dengan tisu. Seperti itu, harus bersih. Bersih itu wajib hukumnya. Minimal 3 batu. Atau batu yang agak besar, yang ujungnya ada di 3, batu 1. Ya, 1. Yang bibir kanan, ujung bawah, pucuk batu. Bibir kiri, pucuk yang lain, batu. Kemudian yang tengah, ujung yang lain. Itu boleh. Ya, kesimpulannya harus 3 kali usapan kesimpulannya. Maka seperti itu, ya seperti itu, ya. Munasyifatin kang bisa bersihake
lil aini maring kahanane najis. Yang mana batu tersebut bisa membersihkan daripada ainun najasa, bendanya hilang. Gak boleh batu yang halus, gak boleh batu hitam, gak boleh. Kenapa? Batu hitam itu gak bisa membersihkan najis. Yo, glondor tok ae. Ya, kenapa? Batu yang halus ini gak bisa membersihkan. Ya. Maka seperti itu, ya, seperti itu cara istinja dengan batu. Tamsahu, ngusap sapa sira biha kelawan ahjar mahallan najwi ing panggonane tinja, orane kotoran ya. Bihaitsu la tantakilu, dalam sekiranya ora pindah apa an najasatu najis an maudhiha saking panggonane najasah. Maka cara istinja bagaimana? Kau usap dengan batu tersebut atau dengan tisu, yaitu kotoran. Ya, andaikan kencing ya kencingnya itu. Andaikan buang air besar ya kotoran tersebut kita bersihkan. Yang kanan bibir kanan, bibir kiri, kemudian tengah. Sekiranya najis itu tidak pindah dari sumbernya. Ya, sekiranya najis tidak pindah dari sumbernya. Kalau najis pindah dari sumbernya, maka tidak boleh istinja dengan tisu, nggak boleh istinja dengan batu, harus dengan air. Kenapa? Karena najis berpindah dari sumbernya. Tak contoh. Ya, contoh. Yang pertama, kalau najis tersebut sambung, nanti sambung ya, ya apa jadi? Nek nyontol sambung ya apa jadi sambung? Ya apa jadi sambung? Ya siki wis. Ya anggap ini adalah kemaluan ya. Ya ini yang laki-laki dulu, ya laki-laki dulu. Ya, kan ada lubang. Ya, ini kan ilmiah, gak apa-apa jorok-jorok didik tapi ilmiah. Ya. Kan ini kan lubang. Maka waktu kencing keluar kan derodos kan ya, derodos ke sini kan ya. Mosok kencing nomor kan enggak, kan ada netesnya ke bawah. Kalau netesnya ke bawah sambung dengan sumbernya, sambung, tahu ya, sambung. Contoh gak sambung pun nek nyiprat, mercik. Nguyuh pun nyiprat, miring. Ya, itu namanya gak sambung namanya. Meletik, nek meletik gak sambung jenenge. Tapi kalau sambung dengan sumbernya namanya ittisal namanya. Tapi kalau gak sambung namanya inqita. Maka putus dari sumber. Kalau putus dari sumber wajib dengan air. Kalau ada nguyuh meletik, orang nyiprate kesini gak sambung dengan sumber deh, maka wajib dengan air. Tapi kalau sambung dengan dengan lubangnya, maka masih boleh istinja dengan batu dengan syarat ya air tersebut, kencing tersebut tidak melewati daripada kepala dakar. Helmnya, nggak melewati helmnya, kan ada helmnya kan ya. Terus ada cilik sunat ada sama ya. Maka kalau nggak melewati kepala dakar tapi sambung, maka tetap boleh istinja dengan batu. Tapi kalau sudah melewati dase, maka wajib dengan air. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, jadi perempuan sama semak sing wedok. Ya, sama simak. Kalau perempuan adalah kencing tersebut ya, andaikan masih sambung boleh dengan tisu atau batu selama tidak melewati tempatnya jima ya, itu mahalul jima, tegese lubang perempuan ada lubang kencing, bawahnya ada lubang tempat keluarnya darah haid ya, bawahnya itu namanya mahalul jima ya dalam istilah fikih.
Kalau tidak melewati lubang tempatnya haid tersebut, ya, tetap sambung, maka tetap boleh istinja dengan batu dengan tisu. Tapi kalau melewati tempatnya haid tersebut, lubang jima tersebut, maka terus merisau teman-teman, ya, maka tidak boleh istinja dengan tisu ataupun batu, harus dengan air. Ya, paham ya. Tapi kalau percik, apa jenis meletik, ya, laki-laki atau perempuan, baik itu masih pada area tersebut, tetap tidak boleh dengan batu atau tisu, harus dengan air. Paham ya? Ya, itu kalau laki-laki perempuan kelaminnya seperti itu. Tapi kalau belakang sama, kalau dari berak sama. Dikatakan selama, ya, kotoran tersebut, ya, masih sambung. Andaikan orang murus, ya, ada orang berak murus, dikatakan wong murus itu, ya, orang wedok bodoh, ya. Kalau murus tersebut adalah, ya, tidak meretik, enggak mencetat, ya, enggak masih sambung, enggak putus, maka tetap boleh istinja dengan tisu atau batu, walaupun dia murus, ya, selama masih sambung dengan sumbernya, maka boleh istinja dengan tisu maupun batu, asalkan tidak melebihi daripada sofhah. Sofhah itu lipatan daripada pantat, ya, bukan lipatan, kan, ya, bisa lutut yang nggak kelihatan, itu namanya lipatan. Selama tidak melampaui daripada lipatan pantat tersebut, maka dan masih sambung, maka boleh istinja dengan batu maupun tisu. Tapi kalau sudah kotoran itu sudah melewati daripada lipatan pantat, walaupun masih sambung, maka tidak boleh istinja dengan tisu maupun batu, harus dengan air. Harus dengan air, paham ya? Ya, berarti pertama hukumnya nek meletik harus dengan air. Nek gak meletik sambung boleh, selama tidak melewati daripada lipatan daripada pantat, lipatan pokok. Ya, ini, itu termasuk dikatakan kalau melewati itu harus dengan air. Ini cara istinja. Namanya bihaitsu la tantakilun najasah an maudhi'iha. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkuno mashu itu yamsahu tamsahu biha mahallan najwi. Tamsahu musab sapa sira al-qadiba ing zakar, ya, ing kemaluan laki-laki. Kalau laki-laki, ya, fi thalathati mawadi'a, dalam telu pira-pira panggonan min hajarin saking watu. Ya, kalau istinjanya perempuan kan maklum,
Ya, pertama bibir kanan, ya, kemudian bibir kiri, kemudian tengah. Kan jelas. Ada lanang bagaimana kalau laki-laki? Ya, kan lubangnya kecil kan ya, lubangnya kecil kalau laki-laki. Ya, bagaimana caranya? Maka tetap engkau usap dengan batu tersebut adalah zakar laki-laki, ya. Itu dengan cara bagaimana? Dengan cara tangan kananmu membawa batu atau tisu, ya. Kemudian zakar engkau pegang dengan tangan kiri, ya. Kemudian kau usap, ya. Kau usap, ya. Kau usap, ya. Nah, kau usap dengan batu tersebut atau tisu, ya, zakar tersebut. Kemudian yang digerakkan kemudian apa? Bukan tangannya yang kanan tapi yang kiri, yang megang zakar itu yang digerakkan. Maka diusap 3 kali, ya, 3 kali. Kalau batunya besar, maka dengan 3 ujungnya batu. Kalau batunya kecil, dengan pakai 3 batu. Atau di tembok iso gawe peper. Andai kan ini tembok suci ya. Bagaimana caranya? Kau pegang zakarmu, kemudian kau usapkan di tembok 3 kali. 1, tempat lain 2, 3. Bikin aja pengalaman ya, langsung paham ya. Kadang-kadang ya nguyuh nih suatu tempat banyu gak ono. Sing ono tembok sekolahan. Ya itu harus yang halal, yang kira-kira boleh, yang kira-kira boleh. Ya kayak tembok rumah tua ya apa gak kanggo. Kemudian kan udah suci ya. Maka engkau usapkan di tembok. Iku sing mlaku tembok apa? Zakare. Kan zakare. Maksud tembok dilakoni. Nah, sehingga waktu istri juga sama, pegang batu. Maksudnya digerakkan yang kiri. Nah, ini zakar yang digerakkan. Ojo iki wis gerakno. Ya, karena itu cara yang paling baik ya. Secara istiqraul ulama, penelitian para ulama. Terus ulama wis survei zaman kadek barang mateng kok ya. Fa illam yahsul maka lamun ora hasil opal ingko bersihati kotoran. Kalau dengan 3 batu kotoran belum bersih. Andai kan ngising ya, dan saya ngising ya. Ambil 3 batu, terus diusap 1, 2, 3, belum bersih. Iki ono apa? Unggul-unggul ya. Masih ada kotorannya. Kuning-kuningnya masih ada, dengan kotoran adalah kotoran masih ada. Ya, itu namanya lam yahsul ingko. Kalau 3 batu belum juga bersih, bagaimana? Ya, bisa langsung kelawan 3 batu, maka fatamim mongko nyempurnakno sapa sira khamsatan ing 5 waktu atau 5 usapan. Kok tembok nang tembok ping 3 kok iki ana uyuwe ya tambah ana 2 kas 1 2 ati 5. Kalau batu tambah 2 batu, 3 batu belum bersih, entah kencing atau buangnya besar. Sudah diusap 3 kali belum bersih. Bagaimana? Tambah 2 kali, tambah 2 lagi menjadi 5. 5 belum bersih, tambah lagi menjadi 7. Ausab akan utawa itu ila ayyangko tumeka marang yen to bersih ya apa ya di mana ila ayyangko tumeka marang yen to bersih apa maudhe tempat najis ya bil itali kelawan ganjilaken atau gawe ganjil ya 3 5 itu
Pitu belum bersih, tambah maneh songo. Songo belum bersih, 11. Belum bersih, 13 sampai bersih. Maka dikatakan fal itaru, maka utawi gawe ganjil iku mustahabun sunnah. Ganjil itu sunnah, telu sunnah. Ya. Telu wajib alam, minimal 3. Kemudian kalau 3 belum bersih, 5. Hukumnya sunnah. 5 belum bersih, 7. 7 belum bersih, 9, 11, 13 ganjil terus. Maka gawe ganjil hukumnya sunnah, berkah. Maka di sini ada sehingga kita bidaya kita sangat berkah. Kenapa sangat berkah? Di dalam bidaya penteladanan yang sempurna kepada Nabi Muhammad. Ya. Kitab bidaya, kitab yang sangat berkah. Kenapa? Dalam bidaya terdapat penteladanan akan Nabi Muhammad, adabnya Nabi Muhammad. Ya, adabnya Nabi Muhammad, keberkahan luar biasa. Dan ada asror, ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Maka dari itu, ya beruntunglah kita masih Allah izinkan untuk bisa membaca kitab bidaya, kitab yang penuh dengan keberkahan. Maka jangan istinja kecuali dengan tangan kiri. Nek cabi menggunakan tangan kiri, jangan kanan. Wa kullan mucawa sira indal farawi nalikane rampung minal istinja sang istinja. Selesai istinja ada doanya. Ini. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Allahumma do Allah tahhir mugi nyucikake panjenengan qalbi ing ati ingsun minan nifaq saking nifaq munafik. Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat munafik. Wa hassin lan mugi njaga panjenengan farji ingsun minal fawahish saking pira-pira penggawe ana atau zina. Ya Allah, jaga farjiku, kemaluanku ya Allah dari berzina. Ini termasuk ya, doa setelah Anda istinja. Ini doa yang berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini termasuk ya. Jangan sampai hati kita itu ada nifak, ya, apalagi iktikadnya rusak. Ya. Dan jaga kemaluan kami terjaga dari sesuatu yang melampaui batas, termasuk perzinahan. Ya. Ini juga termasuk dulu pernah diajarkan Nabi Muhammad kepada seorang sahabat yang baru masuk Islam, asalnya non muslim. Ada seorang laki-laki, ya, selesai pemuda datang pada Rasulullah SAW. Laki-laki ini suka berzina. Maka laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, apakah boleh? Ya Rasulullah, aku adalah seorang laki-laki yang hobi berzina. Ya, aku non muslim waktu itu. Apakah saya boleh masuk Islam tapi tetap berzina ya Rasulullah? Ada yang melebu Islam tapi jalur dispensasi boleh berzina. Maka sungguh Rasul bijaksana. Ya, karena Rasulullah orang yang lembut, ya. Maka beliau mengatakan, nah, iya boleh. Ya, terus saya masuk Islam tetap berzina. Maka selesai ikrar 2 kalimat syahadat, sudah baca 2 kalimat syahadat, maka Rasulullah mengajak sharing pada orang tersebut. Ya, Rasul mengatakan, ya fulan, wahai pemuda, ya, sadarkah engkau manakala engkau berzina? Ya. Jadi gampangannya dikirim kepada Rasulullah. Di takribul afkar, agar akalnya itu sambung dengan ilmu syariat, agar akalnya muda tersebut itu sadar dengan ilmu syariat. Tujuan syariat itu apa? Agar sadar.
Maka Rasul itu memberi pertanyaan pada pemuda tersebut, wahai pemuda, aku bertanya, bagaimana perasaanmu apabila engkau punya anak perempuan berzina dengan seorang laki-laki? Apakah engkau senang? Tidak ya Rasulullah. Apa kalau aku punya anak dizina seorang laki-laki, aku bunuh laki-laki tersebut. Telah mencoreng keluargaku. Ya, maka gak terima katanya, gak terima. Ya. Terus Nabi takok maneh, wahai pemuda, andai kan engkau punya istri, istrimu berzina dengan tetanggamu bagaimana? Maka saya akan marah ya Rasulullah. Ya, karena telah mencoreng daripada rumah tangga. Sekarang yang terakhir pertanyaannya bagaimana? Andaikan ibumu berzina dengan seseorang, ya, dengan seorang, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, tentu aku akan marah kalau ada orang laki-laki mengganggu ibuku supaya berzina dengan ibuku. Ya, akhirnya Rasul memberi pencerahan sharing. Begitulah orang berzina, wahai pemuda. Mudah ada zina, senang zina. Begitulah orang berzina, ya wahai pemuda. Kalau yang engkau ajak berzina adalah seorang perempuan yang punya bapak, pasti bapaknya akan marah. Andaikan perempuan yang kamu ajak berzina itu punya suami, pasti suaminya akan marah. Andaikan yang engkau ajak berzina adalah seorang perempuan yang punya anak, maka anaknya akan marah karena dia ibunya. Maka setiap engkau berzina, banyak orang yang kamu sakiti. Ya, maka sadarnya orang ini, sadar, oh begitu ya Rasulullah. Ya, maka akhirnya Muhammad ya dimintai pemuda tersebut agar tidak berzina lagi. Ya Rasulullah, doakan aku agar tidak berzina lagi. Ya, doakan aku agar tidak berzina lagi. Apa kata Rasulullah? Ya, tapi wacon dhewe kemana? Ini doanya. Ini doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Setiap selesai buang air besar atau kecil, maka engkau doa ini, ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat nifaq, ya, dan jaga kemaluanku dari perzinaan. Maka sungguh, ya, kata pemuda tersebut, sungguh, ya, setelah aku doa ini, gak ada sesuatu yang paling aku benci dari perzinaan. Aku benci ada zina karena dumai. Ya. Maka pemuda tersebut juga minta doa lagi pada Rasul. Ya Rasulullah, doakan aku segera punya istri. Kenapa? Karapi zina tok ini. Akhirnya dianjurkan baca ini. Nah, para ulama mereka memberi cara, ya, agar ini pas dengan keadaan. Maka waktu mengatakan Allahumma tahhir qalbi nifaq itu dipegang dada yang kiri, tempat hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Diulang 3 kali juga pada Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Kemudian wa hassin farji memegang kemaluan, dipegang. Wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, tolong ya Allah, jaga kemaluanku dari perzinahan. Maka orang yang doa seperti ini, insya Allah dijauhkan dari berzina. Nah, itu dilakoni, ya, dilakoni. Ya, memang kok jeding sebelum doa wudu, maka itu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Juga untuk para ibu yang punya anak-anak kecil. Ya, sekarang zaman-zaman fitnah, ya, para ibu sing bisa nyewoi anak, ya, yang biasa mopoi anak, mempesi anak. Maka agar anak kita ini tidak berzina, maka sang ibu setelah selesai mopoi anak dianjurkan untuk doa seperti ini. Cuma bukan tahhir qalbi, diganti. Kalau laki-laki, Allahumma tahhir qalbahu minan nifaq wa hassin farjahu minal fawahish. Kalau anak itu laki-laki. Kalau anak itu perempuan, Allahumma tahhir qalbaha minan nifaq wa hassin farjaha minal, sambil dipegang dadanya. Waktu ya, dengan anak laki-laki
waktu tahir qalbahu beradanya, ya Allah bersihkan hati anakku ini dari sifat munafik. Kemudian dipegang kemaluannya, wa tahhir wa hassin farjahu minal. Ya Allah tolong ya Allah jaga kemaluan anakku ini, laki-laki ini dari perbuatan zina suatu ketika. Nek wedok, Allah tahhir qalbaha. Ya Allah jaga anak perempuanku ini, bersihkan hatinya dari sifat munafik. Termasuk goroh lu, sifat munafik, gak gorowan. Ya, kalau janji tepat, tidak khianat, ya, tidak ingkar janji. Ini sifat-sifat munafik. Maka tahhir qalbaha minan faq, kemudian dipegang kemaluannya. Wa hassin farjaha minal fawahish. Ya Allah jaga kemaluannya dari apa? Dari perzinahan. Nah, dengan doa seperti ini, insya Allah ya generasi-generasi berikut itu tidak ada yang berzina generasi kita. Ini penting. Ya, maka kita semua ya usaha semaksimal mungkin, khususnya para ibu, ya khususnya para ibu, ya. Ini. Ya, kemudian yang terakhir, wadluk lan ngosok sapa sira, gosok ya yadaka ing tangan sira setelah kau istinja, ya ba'da tamamil istinja dalam saat sempurna istinja bil ardi kelawan bumi. Selesai engkau istinja dengan tanganmu tersebut, maka tanganmu gosokkan ke bumi. Au bihaitin utawa kelawan tembok atau tembok. Tsumma ghasilha nuli basuh sira ing yadak. Kemudian basuhlah tanganmu tersebut. Jadi untuk membersihkan agar apa? Kotoran yang nempel-nempel di tangan kiri itu hilang, maka gosok lemah, gosok, kemudian dibasuh dengan air. Nek tanah gak ono, ya tembok, ya kemudian dibasuh dengan air. Kalau sekarang diganti tisu, kan jadi kan yang jadi saya tisu nih, ambil tisu, agar ya bekas-bekas kotoran itu hilang, bersih, ambil tisu, bersih, dibuang sudah. Dan tidak dianjurkan mencium tangan bekas apa? Istinja. Itu bambu baik, bambu. Gak dianjurkan. Lah apa itu bambu? Pokoknya udah dikira-kira bersih ya wes digosok-gosok neng tanah, wes dikai tisu ya sudah jadi bambu baik. Enggak kemana. Dikatakan engkau menciumi tanganmu bekas istinja itu termasuk engkau telah membuka pintunya setan. Ya, engkau telah membuka pintunya setan. Ragu-ragu akhirnya sholat ragu-ragu. Koyok cik mambu. Oh jadi ambu-ambu. Sehingga ya dianjurkan engkau pakai sabun. Setelah itu sudah bersih, wis suci ya, baru tidak pakai sabun. Aja waktu orang telek pakai sabun, jangan. Nanti mensucikannya sulit. Bikin telek pakai sabun, jangan. Bersihkan dulu. Setelah sudah bersih, engkau sudah membersihkannya, baru diberi sabun. Oh, telek campur sabun aja. Jadi bersihkan dulu, disucikan, baru pakai sabun. Sehingga sabunmu tetap sabun yang suci. Ya, kenapa? Karena waktu nyabun itu sudah bersih. Ya, sehingga biasanya ya lantainya kamar mandinya kan kasar, ya kasar. Tujuannya itu juga itu, maksud gosok-gosok itu, gosok-gosok itu. Ya, dengan keramik-keramik ya yang kasar-kasar itu. Ya, seperti itu. Ya. Maka kalau Anda Pak Tukang, tadi Pak Tukang, ya usahakan itu waktu ngelepo WC itu usahakan si roto kasar. Tujuannya apa?
bikin gosok-gosok wong sing keringan WC kena digosok-gosok aja diwalus dipelabur walus enggak kecuali disiapkan tisu dan apa tisu untuk membersihkan kotoran yang tersisa sudah ya. Ini keberkahan ini semua adalah ada rahasia Allah di balik itu. Karena apa? Semua yang diajarkan Muhammad itu asal rahasia semua, mulai cara makan, cara minum, apalagi cara sholat, cara wudhu, semua mengandung rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau kita sudah membahas seperti ini, alangkah agungnya Nabi Muhammad. Ya, kalau kita sudah bahas seperti ini, alangkah mulianya Nabi Muhammad, alangkah agungnya Nabi Muhammad. Dari sisi mana engkau gak cinta Nabi Muhammad? Ya, dari sisi mana engkau gak cinta Rasulullah? Ya, orang-orang mulia, orang-orang hebat, mereka jadi hebat karena menteladani Nabi Muhammad. Karena ada rahasia Allah, sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau yang sepele, cara makan, cara minum, cara tidur. Kalau engkau ya niatkan untuk ittiba, alangkah mulianya kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dayatul maqal ila akhirih. Wassalatu Rabbil ببركتهم وبنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب رفعنا ببركتهم وبنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن سبحان اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.